Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat pagi ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia layak untuk kita puji, Dia layak untuk kita sembah. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Pencipta hidupku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pagi ini Tuhan, kami mau datang Tuhan dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal,
segala pujian bagimu. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari semua jemaat di rumah, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dengan segenap kerinduan kami Tuhan, kami mau datang Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk memuji Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang suci Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami Tuhan, kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami ingin bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Kami ingin memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan beracaralah pada ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya sambut sekali lagi shalom. Yang di rumah semuanya, haleluya. Kita akan bersuka cita karena Dia Allah kita, Dia Raja kita. Sorak-sorai hanya bagi Dia, kemenangan hanya bagi Dia. Mari kita melompat memuji nama Dia. Haleluya. Saudara semuanya bangkit berdiri. Kita memujikan dengan lebih semangat lagi. Karena Dia Allahku, Dia Raja kita. Katakan, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Katakan Allahku, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Berkuasa selamanya, ku
angkatku dan bebaskanku. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya adalah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Oh, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Katakan bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Sama-sama katakannya di rumah. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Oh, haleluya, Dia berkuasa. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita serukan nama Dia, sebab nama Dia adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai sekali lagi, kita melompat bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Bersukacita sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara di rumah. Haleluya, haleluya Tuhan. Waktu Engkau Tuhan adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan untuk bersabar menunggu waktu Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, waktu Engkau selalu yang terbaik buat kami Tuhan. Oh,
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu Engkau pasti yang terbaik buat kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan yang dari Maha Kudus-Mu Tuhan, mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang diberitakan itu Tuhan, menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kami lakukan untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Dan firman Allah pada pagi hari ini akan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga, 7 dan 8. Wahyu pertama, ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Lihatlah, ia datang dengan awan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Dikatakan yang pertama di sini dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan. Berbahagia ya, yang membacakan, yang menyampaikan kebenaran firman Allah ini, kitab Wahyu ini, saudara kekasih. Ya, dan yang mendengar perkataan nubuat ini, perkataan nubuat Wahyu ini, saudara. Mereka berbahagia, ya. Dan yang menuruti melakukan apa yang dikatakan di dalam Wahyu, diperintahkan di dalam Wahyu kepada kita, kita turuti, kita lakukan perintahnya. Ya. Berbahagia, kata Tuhan. Ya. Sebab waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Memang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara kasih ya. Dan yang kedua saat sekarang ini, ayat yang ke-7 dikatakan, lihat ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Kedatangan Yesus kembali disebutkan di sini bukanlah kedatangannya di angkasa, melainkan kedatangannya ke bumi setelah aniaya besar. Ketika setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Pada waktu pengangkatan gereja, Yesus tidak menyatakan dirinya, ya, tidak menyatakan dirinya, ya, pada pengangkatan gereja. Ya. Yesus tidak menyatakan dirinya kepada dunia, melainkan datang hanya menghimpun orang-orang percaya ketika mereka diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita yang masih hidup, saudara kekasih, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Ya, mereka
yang sudah mati nanti dia dihidupkan kembali, diangkat bersama-sama di awan-awan, dia bersama dengan orang kudusnya. Awan ini berbicara orang kudusnya, bersama-sama dengan orang kudusnya menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yesus akan datang seperti seorang pencuri di malam hari dan mengambil anak-anak pilihannya bagaikan harta yang tak ternilai harganya ke surga. Para suami yang belum diselamatkan akan bangun di pagi hari mendapati istri mereka hilang. Atau para istri akan menemukan para suami mereka hilang. Beberapa penerbang akan tiba-tiba lenyap dari pesawat mereka. Di sekolah-sekolah, sebagian guru dan murid akan hilang begitu saja. Ini pasti akan terjadi. Lagi pula di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-40 dan 41 menerangkan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Orang-orang percaya yang setia kepada Yesus akan mendengar panggilan Roh Kudus dan akan dibawa. Walaupun kita tidak mengetahui hari atau jamnya, sudah pasti kedatangan Tuhan kita Yesus di angkasa semakin dekat. Karena tanda-tanda zaman semakin pada hari-hari terakhir ini sangat nyata sekali, saudara kekasih ya. Kita harus banyak berjaga-jaga, berdoa, waspada sentiasa pada akhir zaman ini. Kedatangan Kristus ke bumi bersama dengan orang-orang kudusnya akan terjadi 7 tahun setelah 7 tahun setelah pengangkatan. Ayat yang ke-7 menyatakan, iya, Yesus tadi dikatakan ya, ia datang di awan-awan. Iya, Yesus ini saudara kekasih, datang dengan awan-awan. Awan-awan yang dimaksud di sini bukanlah awan-awan biasa, melainkan mempunyai makna yang penting. Kemuliaan Tuhan akan muncul seperti awan-awan, namun agaknya masuk akal untuk menafsirkan ayat ini bahwa awan-awan itu maksudnya adalah jubah putih. Ya, jubah putih dari para orang kudus yang akan kembali bersama-sama dengan Dia. Pada waktu kedatangan Tuhan nanti, Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, dikatakan di dalam Yudas 14, ya. Di sana dikatakan juga tentang mereka, Henoh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dia tidak datang sendiri, tetapi datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang tidak bercacat, saudara. Mereka yang masuk dalam pengangkatan, mereka yang akan dihimpun oleh Allah Bapa kita, ya, dan masuk di dalam pengangkatan. Di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan di sini, karena kita banyak mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Orang-orang percaya yang diangkat ke surga adalah orang-orang yang telah menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi mereka, dan mereka hidup tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita. Dan orang-orang kudus, saudara, menjadi saksi
pengangkatan kita, bahwa kita layak diangkat ke surga. Bagi kita yang tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, merekalah yang layak masuk dalam pengangkatan. Ya, karena mereka telah hidup kudus, tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, kita sekarang sudah diberi hidup baru. Kita adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh Pencipta, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kita mengenal Allah dengan sempurna. Kita sudah diberi hidup baru oleh Allah Bapa kita, saudara kekasih. Ya, menjadi manusia baru. Sudah menjadi manusia baru. Dan terus-menerus diperbarui. Diperbaharui terus, setiap saat, setiap waktu diperbaharui oleh Allah Bapa kita, oleh Pencipta kita, yaitu Allah Bapa kita, menurut rupanya. Saudara, kalau sudah dikatakan menurut rupanya, saudara kekasih, tentu kita tidak bisa macam-macam ya. Kehidupan yang lama kita harus benar-benar sudah ditinggalkan. Ya, tidak dipakai lagi kehidupan yang lama kita. Apa kehidupan lama kita? Mungkin kita suka berantem, suka memukul istri atau suami, saudara kekasih. Ya, mungkin kita suka judi, suka minum-minum keras. Ya, suka perempuan. Ya, sudah punya istri mau cari istri lagi. Ya, orang-orang yang kaya tidak pernah mementingkan, tidak pernah memikirkan orang lain, mementingkan pribadinya saja, pribadinya saja yang dipentingkan ya oleh mereka. Mereka tidak akan masuk dalam pengangkatan itu. Ya. Mereka akan masuk di dalam aniaya yang besar, saudara kekasih. Ya, mereka akan ketinggalan. Ya, mereka tidak akan dihimpun oleh Allah Bapa. Ya, mereka akan ketinggalan. Mari orang-orang yang kaya perhatikan sesama kita. Hiduplah seperti gereja mula-mula. Ya, bagaimana kehidupan gereja mula-mula? Kehidupan gereja mula-mula itu mereka memikirkan orang lain, tidak mementingkan pribadinya. Mereka bisa menjual harta benda mereka untuk orang lain. Ya, itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang-orang percaya, saudara kekasih. Ya, kalau kita hanya mementingkan diri kita pribadi, saudara, maka kita akan ketinggalan. Kita akan masuk dalam aniaya yang besar. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan telah memberi hidup baru ke dalam kehidupan kita. Kita telah menjadi manusia baru. Mari kita tinggalkan, saudara kekasih. Tinggalkan kehidupan yang membebani hidup kita. Yang membebani hidup kita sehingga kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam pengangkatan itu. Kita tinggalkan semuanya itu. Ya, supaya kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Karena pada pengangkatan saat itu nanti kita akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang kudus. Ya, masuk dalam pengangkatan bersama-sama dengan orang-orang kudus. Ya, puji nama Tuhan, saudara kekasih. Dan setelah kita diangkat ke surga nanti, ya, setelah kita diangkat ke surga oleh Allah Bapa kita, ya, kita akan mengambil perjamuan kawin anak domba. Kita akan mengambil perjamuan kawin anak domba setelah kita diangkat ya ke dalam kerajaan surga, saudara. Di sana kita akan mengambil perjamuan kawin anak domba. Setelah kita mengambil perjamuan kawin anak domba, di sana kita akan ditaruh di satu tempat, ya, di luar kota Yerusalem, yaitu Bukit Zaitun. Di sana kita menunggu sampai perkawinan anak domba ya dimulai, saudara kekasih. Dan di sini ada satu nubuat ya.
Apakah arti setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Itu berarti perkataan nubuat yang dicatat dalam Sakaria 12 ayat yang ke-10. Ya, di sini akan digenapi ayat itu. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, yang mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulungnya. Ya. Allah akan memberikan roh pertobatan kepada orang-orang Yahudi. Di sini Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat nanti pada saatnya. Ya, tentu pada saat itu Roh Kudus bekerja 2 kali lipat dengan luar biasa, saudara kekasih. Jadi orang-orang yang dulu pernah menganiaya Yesus, pernah menikam Yesus, ya, telah menyiksa Yesus, saudara, mereka akan bertobat pada saat itu nanti, ya, karena mereka takut dengan hukuman Allah, ya. Mereka akan bertobat, mereka akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat mereka, saudara. Ya. Bukan hanya bangsa Yahudi saja yang bertobat, ya, bangsa-bangsa lain, ya, yang mau percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan oleh Allah Bapa kita. Mereka akan melihat bekas luka paku di tangannya dan tanda tikaman di lambungnya. Mereka akan mengenal bahwa inilah Mesias yang telah dicerca dan disalibkan mereka atas tuduhan palsu. Mereka akan meratapi dengan getir karena rasa bersalah dan penyesalan. Ya, mereka akan menyesal karena mereka merasa bersalah, saudara kekasih, karena Yesus yang dicerca, disalibkan pada saat itu adalah tuduhan palsu dari bangsa pada saat itu. Ya. Dan orang-orang kafir yang sejauh ini telah hidup menurut keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, juga akan mencucurkan air mata karena takut akan hukuman dan kebinasaan. Ya. Mereka takut dengan hukuman dan kebinasaan yang sudah disiapkan, saudara kekasih. Mereka yang masih hidup menurut keinginan daging dan keinginan mata mereka. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 di sana dikatakan, orang yang hidup menurut keinginan daging adalah maut. Maut menunggu mereka. Kalau kita menuruti keinginan roh, maka hidup kekallah yang akan kita terima. Makanya dikatakan di sana, kalau tidak salah ayat yang ke-13, ya, kita harus mematikan keinginan-keinginan tubuh kita ini, keinginan-keinginan daging kita. Kita harus matikan, ya saudara, supaya kita beroleh hidup, ya, masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Ya, kita masuk di dalam pengangkatan pada saatnya nanti, dan kita akan mengambil perjamuan kawin anak domba. Ya. Orang-orang yang masih mengikuti menuruti keinginan daging mereka, keinginan mata dan keangkuhan hidup, mereka akan masuk di dalam aniaya yang besar. Pada saat itu Tuhan masih memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat, ya mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka nantinya, saudara kekasih. Ya. Orang-orang yang masih
menuruti keinginan dagingnya. Ya, makanya kita harus menuruti keinginan roh kita supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita beroleh hidup. Ya, kita tidak bisa terus-menerus menuruti keinginan daging kita. Apa saja keinginan daging kita, kita tidak bisa menuruti. Ya, mengapa pelayanan di GBI Eklesia ini, pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh macam-macam? Jemaat sebenarnya, pendeta, jemaat, pelayan-pelayan Tuhan itu sama semuanya. Tidak boleh mereka menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mereka tidak akan masuk dalam pengangkatan itu. Mereka akan masuk dalam aniaya besar. Ya, kalau masih pada saatnya, saudara kekasih, masih mengikuti, menuruti keinginan daging mereka, maka mereka akan kalau masih tidak mau bertobat, mereka akan binasa. Kalau mereka bertobat, ya mereka masuk di dalam aniaya besar itu. Ya, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Masuk di dalam aniaya besar, saudara kekasih. Ditato, ya itu tidak boleh itu. Sudah mengerti firman Allah masih ditato. Tapi kalau saat sekarang saudara masih sekarang ini masih ada kesempatan ya untuk bertobat. Sekarang bertobatlah terus. Ya, jangan mengulangi lagi tato itu atau perbuatan-perbuatan keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Hindari semuanya itu, saudara kekasih, supaya saudara-saudara bisa masuk dalam pengangkatan, ya. Orang-orang yang dihimpun oleh Allah Bapa. Ya, yang pertama itu, ya, kedatangan Tuhan itu yang pertama itu. Ya, orang-orang diselamatkan itu. Ya, makanya dikatakan nanti ada di ladang ada 2 orang, yang 1 orang diangkat, yang 1 ditinggalkan. Nah, itu nanti pasti akan terjadi, saudara kekasih, ya. Nah, yang ketiga, saudara kekasih, ya. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kata Tuhan yang dicatat dalam ayat 8 mengacu pada Tuhan kita Yesus. Alfa dan Omega adalah huruf awal dan akhir dari abjad Yunani, seperti halnya A dan Z dari abjad biasa. Yesus ialah Dia yang sudah ada, pencipta yang telah ada sejak masa lampau, yang tiada terbatas. Ia bukanlah seorang kudus lain yang lahir 2000 tahun yang lalu. Selanjutnya, Ia masih hidup dan Ia memperhatikan kesejahteraan kita. Ia senantiasa mengantara untuk kita. Dengan anugerahnya, Ia memenuhi semua kebutuhan kita. Yohanes juga menitik beratkan bahwa Ia mengendalikan seluruh alam semesta. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita, saudara kekasih. Kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan di sini, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup sentiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara kekasih, sampai saat ini Yesus masih menjadi pengantara kita, ya, pengantara kita. Dia masih mau mengampuni orang-orang yang minta ampun, ya, dosanya mau diampuni, mau dibenarkan oleh Allah Bapa kita, diperdamaikan dengan Allah Bapa, ya. Orang-orang yang minta ampun. Pada saat sekarang ini, bertobatlah saudara kekasih yang masih hidup dalam menuruti kedagingan saudara, mengikuti keinginan mata saudara, keangkuhan hidup. Bertobatlah, ya, supaya saudara bisa masuk dalam pengangkatan, supaya saudara tidak masuk di dalam aniaya besar. Karena di dalam aniaya besar, apakah mungkin saudara-saudara sanggup di sana, ya. Puji nama Tuhan, saudara kekasih, ya. Sampai di sini firman Allah, kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Ya, saya menghimbau kepada jemaat Eklesia, ya, yang masih hidup menurut keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bertobatlah. Ya,
karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali adalah kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curah darah-Mu. Menanti bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curah darah-Mu. Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curah darah-Mu. Bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curah darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus,
bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan tamu. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan tamu. Ku dijadikan tamu. Ku dijadikan baru. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Abba Bapa, syukur, syukur Yesus, syukur, syukur, syukur Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Allahku, Allah kuasa, Allah melakukan segala perkara. Ya Allahku, Allah yang sanggup menyediakan, sanggup menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan jemaatmu Indonesia. Ya Abba Bapa, haleluya, 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 haleluya. Jamah kami Roh Kudus, rapi kami Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, jamah rapi kami Roh Kudus. Biar kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran, ya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur Yesus, syukur Yesus. Engkau menjamah kami Roh Kudus, Engkau menjamah kami Roh Kudus, menjamah kami Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau sangat baik ya Bapa. Engkau telah berfirman kepada kami ya Bapa. Biar kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Tentu kami tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus urapi kami setiap pribadi supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Roh Kudus. Haleluya, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami tentang akhir zaman, tentang kedatangan Engkau ya Roh Kudus yang tidak lama lagi. Kami bersyukur dan sebentar kami akan menyambut perjamuan kudus. Bapa, Engkau jamah kami Bapa, urapi kami Bapa. Haleluya, kuduskan kami Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami ya Bapa. Haleluya, supaya kami layak menyambut perjamuan kudus yang sudah disiapkan ya Bapa. Haleluya, dan Bapa, pelayan-pelayan-Mu di rumah yang akan melayani perjamuan kudus juga Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Engkau ampuni mereka ya Bapa, supaya mereka Bapa berkenan Bapa dan menjadi saluran berkat di dalam pelayanan mereka melayani perjamuan kudus Bapa. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa di surga. Haleluya Bapa, kami akan sambut perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, jemaat, saya beri kesempatan
Untuk yang melayani perjamuan kudus, silakan dilayani keluarga saudara masing-masing. Mari kita angkat bersama-sama perjamuan kudus kita. Kita akan sambut dengan iman perjamuan kudus yang sudah kita pegang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dan minum dengan iman tubuh dan darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, kami bersyukur Bapa di surga. Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa. Engkau telah memberkati kami dengan berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di surga. Berkat yang tidak ternilai kami terima ya Bapa. Haleluya Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau telah pelihara kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Setiap saat, setiap waktu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau setia kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang di rumah. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya akan bacakan. Doa pagi Senin sampai Jumat pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Tengah dan Sabtu pukul 6 sampai pukul 7. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia dan Pasar Bali dan grup WhatsApp. Setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah Raya Minggu. Persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing, bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Untuk sementara, persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Semua kegiatan ibadah tetap diadakan di rumah masing-masing, kecuali ibadah komisi remaja, komisi pemuda, dan doa pagi. Demikian pengumuman sepekan. Jemaat, mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus
Bapa di surga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa di surga. Engkau telah berfirman kepada kami tentang kedatangan Engkau ya Bapa yang tidak lama lagi ya Bapa. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami ya Bapa, supaya kami benar-benar hidup baru di dalam Engkau ya Bapa, menanggalkan segala beban-beban dosa yang merintangi kami untuk kami bisa masuk dalam pengangkatan ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, Engkau ingatkan kepada kami Bapa. Engkau juga telah memberkati kami ya Bapa sepanjang sepekan ini Bapa. Kami bersyukur Engkau telah mencukupi segala keperluan dan kebutuhan jemaat-Mu Eklesia. Engkau juga menjawab doa-doa permohonan mereka ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, apa yang menjadi persoalan-persoalan hidup mereka Engkau tahu ya Bapa, sebab Engkau Allah Maha tahu ya Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu dicobai melampaui kekuatan mereka. Engkau memberi jalan keluar kepada mereka ya Bapa. Kami bersyukur Bapa di surga. Haleluya Bapa di surga. Engkau telah mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami jemaat-Mu Eklesia Bapa surgawi, sampai Bapa anak-anak kami semuanya Bapa, apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan Engkau juga telah memberkati mereka ya Bapa. Sekolah minggu juga Bapa, Engkau telah memberkati mereka ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa surgawi, sehingga setiap rumah tangga jemaat-Mu Eklesia tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami telah dilayani oleh pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, yang telah diurapi oleh Roh Kudus yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat. Biar pelayanan mereka semakin hari semakin bertambah-tambah, mereka urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar pelayanan mereka benar-benar memberkati jemaat-Mu Eklesia ya Bapa. Kami bersyukur Bapa di surga. Haleluya. Bapa, sebentar kami akan akhiri ibadah ini Bapa. Hamba-Mu mohon berkat untuk jemaat yang Kau kasih ya Bapa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan saudara-saudara untuk terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat rohani jasmani, berkat sandang pangan papan yang kita perlukan, kita butuhkan, mengalir dari tahta Allah Maha Tinggi, dan berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Katakan, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Oh, bangkit, hidup,
Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Sama-sama katakan, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.